Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baik, gimana hari ini? Apa sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu Guru? Ya, harus selalu siap ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap duduk yang rapi, angkat tangannya, mari berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahla bainil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Syekh Hasan Al-Asy'ari, ila muassabat ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa tilmidina wa walidina. Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tammat ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bihil uqdu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil awahiju wa tunaru bihi ibu wa husnul khawatimin wa yustasqal ghumamu biwajhil karim biwa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Kita harus membaca dan memahaminya untuk menambah iman kita kepada Allah. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Akan tetapi sebelum Al-Quran turun, Allah lebih dahulu menurunkan kitab-kitab yang lainnya kepada nabi-nabi yang berbeda. Jadi jauh sebelum Al-Quran diturunkan dan sebelum diterimanya oleh Nabi Muhammad, Allah sudah mengirimkan terlebih dahulu kitab-kitab kepada rasul-rasul atau nabi juga yang terdahulu, dan juga tetap melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab terlengkap dan memiliki kebenaran yang mutlak yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Kitab-kitab apa saja yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran, kepada siapa saja diturunkan, kapan kitab-kitab tersebut diturunkan. Jadi, bagi kita yang umat Islam harus mempercayai 100% dan harus mempercayai secara penuh bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada kitab-kitab yang lain yang harus kita percaya, karena kita hanya mempercayai Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Seandainya tidak ada kitab Allah, dapatkah manusia mengetahui siapa Tuhan mereka? Tentu mereka akan tersesat dengan menyangka dengan benda-benda seperti matahari, bulan, atau bintang keramat sebagai Tuhan mereka. Manusia juga tidak tahu asal-usul mereka dan kemana kehidupan setelah mati. Jadi, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kitab-kitabnya terdahulu, maka semua manusia itu akan tersesat. Dan manusia akan menyangka bahwa bulan, bintang, matahari, ataupun benda-benda mati itu adalah Tuhan mereka, dan mereka pasti akan menyembah. Contohnya seperti orang-orang menyembah berhala. B. Pengertian iman kepada kitab Allah.
Iman menurut arti bahasa adalah percaya atau yakin. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan tubuh. Arti kitab adalah buku atau lembaran risalah. Menurut istilah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul, agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. C. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti membenarkan secara mantap bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab itu bahwa dibawa oleh Rasul-Rasul Allah dan perantaranya adalah malaikat Jibril. Kitab-kitab itu berisi tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi yang ditulis pada lembaran-lembaran atau suhuf. Di sini sudah jelas ya bahwa semua kitab-kitab yang diterima oleh para nabi atau para rasul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap perantaranya malaikat Jibril. D. Para rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Rasul-rasul yang menerima kitab Allah adalah sebagai berikut. 1. Nabi Daud alaihi salam menerima kitab Zabur sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 161. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihi wassalam menerima kitab Taurat sebagaimana juga yang telah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 43 dan 44. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil dan juga telah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46. Dan yang terakhir atau keempat adalah Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi di sini kita sudah tahu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitabnya, yaitu untuk melaksanakan keadilan dan untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sebagaimana telah dibuat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya tersebut. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liqauman nasu bil qist. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia berlaku adil. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya yang tetap terjamin keasliannya hanyalah Al-Quran. Namun demikian, sebagai orang beriman, kita tetap wajib mengimani semua kitab Allah. Di sini yang masih terjaga keasliannya hanyalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih hanya Al-Quran yang masih terjaga keasliannya? Kenapa tidak kitab seperti kitab Injil, kitab Taurat, ataupun kitab Zabur? Karena kitab-kitab tersebut sudah dirombak atau telah diperbaharui oleh orang-orang. Maka kita tidak bisa menjamin apakah kitab tersebut masih asli atau tidak. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. 1. Mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termaksud keempat kitab yang telah disebutkan tadi. Ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Jadi di sini dijelaskan ada 4 cara ya bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi, baik isi maupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku pada masa tertentu, yaitu selama Nabi atau Rasul diutus oleh Allah, sedangkan Al-Quran berlaku hingga akhir zaman. Di sini untuk kitab-kitab seperti kitab Injil, Zabur, atau Taurat sudah tidak berlaku lagi pada masa sekarang.
karena berlakunya itu hanya pada waktu tertentu, pada waktu ketika para nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu masih ada. Akan tetapi kenapa sih Al-Quran masih bisa sampai sekarang? Ya, karena kita adalah umat akhir zaman, yang mana kita akan berpegang teguh hanya kepada Al-Quran. Nah, baik anak-anak semua, cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.